Salam, selamat pagi semuanya, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Ya, bisa dengar suaranya Miss yang belajar online? Oke, terima kasih untuk responnya. Silakan bisa open kamera. Oke, terima kasih sudah open kamera ya, Teresa, Edelin. Yang lain, ini ada yang online berarti ada 11 siswa ya, yang di sekolah 6, 11, 17. 17. Oke, berarti kurang 4 atau 3 ya istilahnya. Oke. Ya, anak-anak kita masih membahas di bab tentang seni grafis ya, tentang seni grafis. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah buat project atau tugas tentang menulis indah ya, itu bagian dari cetak datar ya. Kalau seni grafis ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Cek ya 4. Apa aja? Cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, cetak saring ya. Cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring. Oke, ini review sedikit biar kalian ingat ya. Jadi untuk seni grafis ya, seni grafis. Kalian sudah buat 2 tugas. Nah, ini share screen sedikit untuk kita review. Jadi untuk seni grafis ya, pengertiannya ini kalian bisa baca di sini. Termasuk karya seni rupa Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang menggunakan teknik cetak. Nah, untuk teknik cetak ini ada 4 jenis ya. Jadi karya seni grafis ada 4 jenis. Cetak tinggi contohnya apa? Yang termasuk dalam cetak tinggi, ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Ya, sampel, iya betul. Oh ya, ini yang di sekolah di mejanya, karena ini sekarang ini sudah pernah ketemu kalian di kelas 7 ya? Sudah ya? Nah, karena pakai masker ini sudah tidak hafal nama-namanya. Silakan dibuat, jadi dari kertas ya, ini untuk yang di sekolah. Kertas, kalian berikan nama. Jadi kertasnya itu boleh kalian lipat 3. Kertas, kalian lipat ya. Yang satunya ini kalian tulis namanya, panggilan aja. Itu panggilan aja. Jadi supaya lebih mudah untuk Miss panggil. Ya, sambil dibuat ya. Itu mudah. Ini maksudnya Gede Wileka ya, Gede Wileka. Alexia apa Alexis? Alexis. Oke. Ya, Miss. Tidak masalah karena kan semua pakai masker ya. Oke. Ya, silakan ditulis namanya ya di meja. Oke. Untuk HP disimpan di tas. Jadi nanti istirahat juga tidak perlu dibuka juga ya. Jadi HP hanya kalian bawa saat berangkat dan pas pulang aja ya. Untuk istirahat juga tidak boleh menggunakan HP. Oke, silakan tulis namanya, boleh. Oke, sambil terus lanjut ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk juga untuk di kelas. Jadi sekarang sudah ada berapa partisipan? Kita akan cek. Sudah ada 14, sudah ada 13 siswa masuk lagi. Ya, oke.
Nah, Miss lanjutkan di sini untuk cetak tinggi contohnya adalah stempel ya. Kemudian ada cetak dalam, cetak datar, cetak saring. Ini yang paling sering kalian lihat ya. Jadi kaos sablon pada kaos ya. Kalau zaman sekarang menggunakan sablon digital. Untuk proses pembuatan cetak tinggi ya, di sini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan alat dan bahan, ini kalian tulis dengan lengkap ya. Ini untuk cara kerjanya pembuatan cetak tinggi. Berikutnya, cetak ya, cetak tinggi. Berikutnya cetak saring. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan dalam cetak saring. Proses pembuatan cetak saring. Nah, untuk alat dan bahannya ada kerangka screen. Ini bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium. Screen, kain kasa atau monel, merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. Kalian bisa lihat di gambarnya, ya. Kerangka screen ini bentuknya adalah, oke sebentar, ini tunjukkan. Nah ini di bawah ini ya, ini namanya screen, ya. Jadi ini ada kain tipis, kemudian pinggirnya ada bingkai kayu. Kemudian berikutnya proses pembuatan klise. Kalian bisa baca di bukunya ya, di sini ya ada after pengeksposan. Di sini ada beberapa istilah yang mungkin tidak familiar karena memang ada beberapa proses yang tidak kita temui zaman sekarang. Karena zaman sekarang sudah menggunakan digital ya. Seperti proses mencetak itu zaman sekarang sudah menggunakan proses digital. Baik percetakan ataupun pembuatan sablon pada kaos ya. Oke. Di sini kalau kegiatan offline maksudnya PTM sudah biasa ya di luar pandemi. Untuk kakak kelas kalian kita buat satu proyek ini yang berhubungan dengan siligrafi cetak tinggi. Jadi kita gunakan beberapa proyek yang memang bisa kita kerjakan ya, karena memang tidak semuanya bisa. Ini ada beberapa yang membutuhkan keterampilan khusus. Nah, kalau yang ini kita bisa menggunakan peralatan yang ada. Tapi untuk sementara ini mungkin kita tidak bisa pakai proyek ini ya secara kelompok. Mungkin kalau dikerjakan ini secara mandiri, jadi masing-masing. Tapi ini menggunakan full gambar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan latihan soal. Silakan kalian bisa lihat, untuk yang di rumah bisa lihat di LMS Tunas Daud ya. Misalkan saya share screen dari sini untuk latihan soal yang akan kalian kerjakan. Oke, ini buka dulu filenya. Nah, di sini ada 4 soal. Misalkan share screen dari sini untuk yang di sekolah ya. Yang di rumah juga bisa lihat ya. Jadi ini ada 4 soal. Latihan soal seni grafis. Nah, nomor 1 sebutkan dan jelaskan. Berarti kalian sebutkan dan di situ dijelaskan ya jenis karya seni grafis. Yang nomor 2 sebutkan, berarti cukup disebutkan saja. Yang nomor 3 sebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam penerapan seni grafis cetak tinggi. Nah, yang nomor 3 kalian menyebutkan tetapi buat yang lengkap ya. Kemudian yang nomor 4 sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam penerapan seni grafis cetak saring. Ya, jadi kalian sebutkan tetapi buat yang lengkap. Oke. Untuk seni budaya, Miss berikan kalian kesempatan mengerjakan langsung di kegiatan pembelajaran supaya tidak lupa ya, karena memang untuk seni budaya cukup banyak yang perlu dikerjakan. Jadi kalian punya waktu untuk mengerjakan saat pembelajaran, jadi tidak menunda.
Oke, kalian boleh kerjakan di buku tulis, kemudian di foto, atau langsung di Word boleh ya. Yang di rumah mungkin kalau kalian mau mengerjakan di Word bisa. Ya, gimana? Nggak bisa bacanya? Di Zoom-nya mana? Ya, itu ya sebenarnya. Ini ya. Ini ya, kontrol. Alt kontrol terus. Oke. Ini kurang ke atas ya. Oh, ketutup ya. Ini mungkin di bawah. Oh bisa ya. Oke. Ini kelihatan? Iya. Oke. Ya, nanti yang sudah selesai bisa diupload di LMS selesai. Oke, ada pertanyaan? Laptop. Laptop. Oke, sebentar. Mister gimana, Mister? Boleh? Oke. Ya, silakan. Tapi berarti yang menggunakan Word ini harus jadi sekarang ya. Nanti harus sudah jadi ya. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bisa dikerjakan. Silakan bisa open kamera kembali. Oke, terima kasih Karisa. Yang lain, Edelin. Ya, yang lain? Ya, baik anak-anak. Nah, tadi seperti yang sudah umumkan ya, jadi untuk di kelas 9, kalian nanti akan ada PTS, tetapi kemungkinannya adalah tidak terjadwal. Jadi nanti untuk seni budaya, setelah kita selesai 2 bab, kita akan PTS ya. Untuk materi seni grafis ya, materi seni grafis kita sudah selesaikan. Minggu depan kita masuk di bab baru tentang pameran ya. Nanti silakan bisa disiapkan. Jadi kalian nanti bisa baca-baca sedikit tentang pameran. Di situ kita akan belajar bagaimana kita berkoordinasi dalam sebuah kepanitiaan. Tugas-tugas kepanitia itu apa aja, supaya ngerti nanti. Setelah kalian SMA, mungkin kalian diminta untuk handle kegiatan OSIS sendiri. Jadi supaya kalian ngerti tugas-tugasnya itu apa. Ya, tapi untuk yang pameran itu memang fokusnya adalah kepanitiaan untuk pameran. Jadi kita tetap pelajari di sana apa saja yang berhubungan dengan pameran. Oke, gitu ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas-tugasnya tadi ini sudah umumkan ya, ada beberapa yang belum mengerjakan, silakan bisa dikerjakan. Untuk yang sudah selesai tapi belum diupload, silakan nanti segera diupload ya. Oke, yang di sekolah ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada untuk materi seni budaya sampai di sini, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi, 9C. Silakan aktifkan kameranya. Yang di rumah, say hello dulu sama Miss Ina. Berikan jempolnya, open kameranya. Yang di sekolah, ya, di sini lihat ada 6. Jadi kemarin ada 7, menghilangkan. Ternyata dia ada di Zoom. Dia adalah Daniel. Halo Daniel. Daniel, kenapa Daniel kok tidak ikut PTN? Kita kangen melihat kamu. Iya. Oke, ya, tidak apa-apa ya. Yang saya sudah sampaikan ke Mister Ibu. Ya. Oke, bisa presentasi dulu ya yang hadir hari ini. Hadir. Adel, silakan ada untuk open kameranya. Oke, Adel hadir. Ale hadir. Tanya.
Sania, lihat Sania. Sania. Oh, ini katanya si Adi. Kornel. Kornel hadir ya, Kornel. Dania hadir. Deta. Deta. Halo, Det. Deta bisa berikan reaction-nya? Halo, Deta. Kemudian Ferita. Hadir, Miss. Hadir. Wika hadir. Moses. Hadir, Miss. Gilang. Hadir, Miss. Gilang. Terus kenapa? Kenapa sih? Oh, tapi ada nggak kenapa? Oke, Kensan. Hai, Kensan. Berarti dia. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Kemudian Sharon. Milo izin ke toilet. Kemudian Ulan. Oke. Mungkin ada acara keluarga. Oke. Nah, berarti hari ini yang nggak hadir adalah Anya, kemudian Leticia, Kenatanda. Jadi, oke. Ya, Edita tadi caranya salah. Oke, baik anak-anak, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Syukur Bapak atas penyertaanmu pada kesempatan ini, anak-anakmu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah Tuhan, akan belajar kita satu jam ke depan yang hari ini akan mengerjakan melakukan soal matematika dengan memberikan hikmat bagi setiap anak kami agar mereka dapat menjawab setiap soal-soal dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, seperti yang sudah doakan tadi, hari ini kita latihan soal. Ya, oke. Kalian sudah lihat di situ ketua kelas sudah share di grup kelas. Jadi sudah share PPT pembangunan. Ya, di situ sudah berisikan materi terakhir yaitu latihan soal terus bangunan 2 segitiga. Kemudian yang kedua sudah di-share juga untuk latihan soalnya. Latihan soalnya bisa akan nilai di sini karena tidak terlalu susah ya. Jadi hanya 5 soal. Artinya di sini mau tahu kemampuan kalian. Apakah kalian sudah memahami betul mengenai materi bangunan 2 segitiga dengan soal yang bisa berikan hari ini ya. Sederhana sekali. Nah, sebelum kalian kerjakan, ya, waktunya cukup banyak ya, bisa rasa dengan soal yang mudah seperti itu. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, kita akan ada ulangan karena materi sudah selesai. Bukan hari Senin, ya, kemungkinan hari Rabu atau Kamis. Jadi, tolong persiapkan diri saja. Jadi, satu minggu sebelumnya sudah informasikan ya. Jadi, soalnya adalah pilihan ganda. Tenang aja, orang kuis saja kemarin kalian banyak yang dapat nilai 100 kok. Jadi banyak dapat nilai 100 ya. Oke, bisa harap nanti materinya tinggal yang kuis kemarin ditambah dengan materi latihan soal kita hari ini. Nah, digabungkan nanti jadilah dia ulangan. Ya, materi ulangan. Materi ulangan maksudnya. Yang kuis kemarin kan kepemulihan dan kesebangunan, bangun dasar. Nah, yang sekarang kesebangunan 2 segitiga. Nah, nanti digabungkan materinya nanti sehingga materi ulangannya itu digabung sama komponen. Digabung sama komponen.
sedikit soalnya. Jadi nilai kamu susah cari apa namanya? Kalau mau 20 nanti misalnya bagi, misalnya akan atur ya. Jadi yang teori kan misalnya materinya tidak cuma hitungan kan. Jadi ada teorinya juga ya, konsep kekongruenan. Misalkan misalnya punya bangun ini dan ini apakah lebih kongruen, kalau bisa kongruen seperti itu. Tidak semua hitungan. Misalnya kan atur jenis soalnya. Kalau jumlahnya 20, tapi kalau 15 ya di sini juga bisa bagi. Oke, dan yang tanya, tugas yang mana nih? Oke, silakan ada di LMS juga. Kalian lihat di LMS, di situ materi kesebangunan, latihan kesebangunan 2/3, atau di grup kelas kalian sudah di-share juga oleh Wika. Silakan. Wika coba dicek apakah semua sudah melihat cek kamu. Yang latihan. Untuk materi PPT-nya, materi PPT juga sudah di-share, ya, tetapi hanya di grup kelas ya, di LMS sebenarnya. Silakan kalian lihat caranya. Oke? Ya, silakan anak-anak berikan responnya yang sudah melihat latihan soalnya. Berikan responnya ya, di kelas sudah semua ya. Di kelas. Yang di rumah, oke. Terisa, Terisa bilang, Deta, silahkan kita responnya kalau sudah selesai. Sudah melihat soalnya. Oke, Terisa, Deta, bilang bagaimana? Oke, Terisa, lihat. Ya, oke, berarti semua sudah melihat ya. Teman kalian yang hijau. Silakan siapkan alat tulis kalian, sangat mudah. Sangat mudah katanya nih. Kita loh karena kita soal susah ya asik, kuis saja gampang ya. Apalagi kan soal gampang. Oke, siap ya. Yang mana nih latihan kesebangunan ya. Silakan kerjakan dengan rapi, dengan jelas tulisannya. Kalau sudah kalian bisa upload ke LMS. Ini yang di kelas sudah pada protes ya, karena nggak terbiasa diperhatikan sama gurunya mengerjakan. Nah, sekarang diperhatikan, nggak boleh pakai kalkulator, ya kan? Di kelas sebelah tadi, boleh saya pakai kalkulator. Nah, ketahuan kebiasaan pakai kalkulator ya. Oke ya, anak-anak silakan kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat, boleh ya. Oke, silakan mulai mengerjakan. Waktunya cukup banyak ya. Oke, baik anak-anak, waktu kita tinggal 5 menit di sini ya. Jadi sesuai dengan yang sudah Misina tuliskan di LMS, batas akhirnya Misina tunggu sampai dengan jam 1 siang. Ya, jadi tidak menggunakan jam di luar pembelajaran karena ini bukan PR. Ya, jadi silakan bagaimanapun caranya, kalian harus mengumpulkan paling terlambat jam 1. Apakah nanti waktu istirahat kalian? Ya, yang di rumah kalian gunakan, ya mungkin sampai makan atau gimana, silakan ya. Karena seharusnya dalam waktu 1 jam itu kalian bisa menyelesaikan kuis kalian, ya, atau latihan soal. Silakan gunakan waktu dengan baik, Misina tunggu sampai dengan jam 1, tidak ada yang terlambat mengumpulkan. Bisa dipahami anak-anak? Boleh berikan reaction-nya? Pertama yang belum selesai. Oke, Misina tunggu sampai dengan jam oke. Jadi kita tutup hari ini ya. Kita ingatkan kembali minggu depan kalian persiapkan untuk pulangan hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan minggu depan dengan bagian baru, uang sipil. Untuk besok kita bisa menyelesaikan hari ini tugasnya. Maunya sudah apa namanya bahas. Kalau enggak nanti mungkin kita besok kita akan latihan persiapan untuk pulangan minggu depan. Ya. Oke, ya, sudah cukup. Tidak ada? Kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas penyertaannya dari pagi hingga saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan tugas kami. Dan sebentar Tuhan kami mau makan dan minum, berkati makanan dan minuman yang akan kami santap Tuhan, agar memberikan kekuatan dan jiwa dan raga kami ya Bapak. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan juga pembelajaran selanjutnya Tuhan, berkati kami agar kami tetap semangat dalam mengikuti setiap agenda kegiatan kami, pas belajar mengajar kami pada hari ini.
Kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak silakan kalian keluar. Ya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Recording dulu. Aduh, ini siapa yang waiting room lagi nih? Oke. Kalau kita kelihatan. Dan mereka juga dan mereka masuk semua. Oke, bisa ya? Yang di rumah kita mulai. Ada reaksi. Oke. Oke, kita mulai nomor 1. Oke, nomor 1 jawab. Nanti jawab. Nomor 1. Saya akan terjemahkan ya kalau saya baca kembali nanti dia bicara saja. Oke, terjemahannya adalah sudah sejak 2 hari lalu. Boleh lewat undang-undang. Sudah sejak 2 hari yang lalu. Boleh lewat titik-titik jembatan besi. Oke, dengarannya cuma kita lambaikan kaki. Oke, dengarannya. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, sudah sejak 2 hari yang lalu boleh lewat titik-titik jembatan besi. Oke, silakan di. Suara saya terdengar jelas? Oke, jelas nih. Oke. Ustaz, suaranya enggak jelas. Ustaz, suara kurang jelas. Oh. Jadi kita masih kan udah di record ya. Cek 1 2 3, mic tes 1 2 3. Oke, ini jelas ya? Pengaruh jauh kali ya. Jelas ya? Jelas. Oke, kita baca ulang ya. Nomor 1. Sudah sejak 2 hari yang lalu. Boleh lewat titik-titik jembatan besi. Oke, silakan diisi. Oke, langsung lihat jawabannya nih. Benar ya? Kata sini ya. Oh, dikata. Langsung jawab sini ya. Oke, cari jawabannya ya. Kita pakai mana kok halus? Ini yang halus mana? Halusnya mana? Biasanya kalau dengan ini kan manis ya? Iya. Yang manis kan ya? Kalau kita mau ke ya, bagi. Oke, ya. Yang mana yang kembali. Oke sih. Angkat tangan kalau nyerah ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 2. Kalau belum selesai langsung tangan ini. Oh, tidak ada kata berarti kita lanjut ya. Lanjut nomor 2. Sudah boleh berjalan. Titik-titik jalan aspal. Oke, sekali lagi. Jangan lupa sudah
boleh berjalan titik-titik jalan aspal. Oke, ditulis dulu mungkin nanti baru di cross-check kali boleh. Kali lagi Mister jawab lagi. Mister baca nomor 2 sudah boleh berjalan jalan aspal. Oke, yang di rumah bagaimana? Ada yang angkat tangan, Mister? Minta tolong untuk ulang yang nomor 1, Mister. Oke. Kalau ada yang nggak dengar. Nomor 1. Perhatikan yang lima ini yang lambat tadi ini masih minum kopi atau apa nih? Oke, nomor 1 sudah sejak 2 hari yang lalu boleh lewat titik-titik jembatan besi. Kali-kali perhatikan ya, sudah sejak 2 hari yang lalu boleh lewat jembatan besi. Oke, sudah jelas? Ini siapa namanya ini? Ada sudah jelas? Angkat tangan. Ya. Oke, kalau nyerah bilang nyerah ya. Oke. Sampaikan tangan di kamera. Bayang acara belum? Acara dunia lain. Acara teknik. Oke, nomor 3. Perhatikan yang di rumah. Perhatikan ya. Nomor 3. Datang titik-titik Jawa bersama keluarga. Oke. Ulangi. Saya baru datang titik-titik Jawa bersama keluarga. Oke, di rumah perhatikan sekali lagi. Saya bacakan. Nomor 3. Saya baru datang titik-titik Jawa bersama keluarga. Oke, sudah? Yang sini sudah? Oke, next ya. Nomor 4. Yang di rumah sudah? Oke, kalau nyerah boleh nyerah ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ya, perhatikan. Berlian. Oh. Lumayan. Beliau sudah. Oke, nomor 4 perhatikan. Beliau sudah datang titik-titik pasar. Oke, nomor 4. Beliau sudah datang titik-titik pasar. Oke, yang di rumah sekali lagi bisa bacakan ya. Nomor 4, beliau sudah datang titik-titik pasar. Oke, sudah ya. Next, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 5. Dapur. Oke, nomor 5, perhatikan. Gusti Ayu memasak titik-titik dapur. Oke, sekali lagi nomor 5. Gusti Ayu memasak titik-titik dapur. Oke, kita lanjut. Yang di rumah lanjut. Lanjut. Oke. Nomor 5 ini dapat 10.000. Ada yang bisa next atau jarak. Oh, bisa apa beli? Luar studio pilih. Oke. Lanjut ya, lanjut. Ya, lanjut kita reaksi dong yang di rumah. Takut sekali. Aku udah pada tidur semua. Oke, ternyata ada yang masih bangun. Sekarang lagi, perhatikan. Tidak tak. Kan teman-teman yang tinggal liburan. Saya akan titik-titik Jakarta. Oke, karena tinggal liburan nanti saat saya akan ikut
titik-titik Jakarta. Sekali lagi nomor 6. Hingga liburan nanti saya akan ikut titik-titik Jakarta. Oke, sudah lanjut? Kita lanjut ya. Nomor 7. Lanjut nomor 7 yang di rumah. Lanjut ya. Oke, nomor 7. Sampai sekarang ia belum pernah pergi titik-titik luar negeri. Oke, nomor 7. Sampai sekarang ia belum pernah pergi titik-titik luar negeri. Oke. Ada lagi yang di rumah perhatikan, pasang telinga di headset ataupun di mana ya? Jangan di sekarang. Nomor 7. Sampai sekarang ia belum pernah pergi luar negeri. Oke, titik luar negeri. Next, kita lanjut. Nomor 8 dengan bonus 30.000. Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini 30.000. Nomor 8. Perhatikan. Nomor 6. Ini capek. Kita harus kembali ke 10.000 lagi. Tadi sudah 30.000. Oke, kita ulang nomor 6 ya. Perhatikan baik-baik. Ini siapa ini? Ada lagi. Oke, perhatikan ada nomor 6. Hingga liburan nanti saya akan ikut titik-titik Jakarta. Hingga liburan nanti saya akan ikut titik-titik Jakarta. Oke, bisa ada? Sudah jelas? Berikan reaksi ada? Sudah ya? Depannya apa? Oke, depannya adalah nomor 6. Hingga liburan nanti saya akan ikut ke Jakarta. Ikut titik-titik Jakarta. Gagal 10.000. Oke, hingga ya. Oke. Langsung jawaban. Kita next ke nomor 8. Oke, nomor 8. Nomor 8, ada kesalahan penulisan titik-titik buku ini. Ada kesalahan penulisan titik-titik buku ini. Oke, sekali lagi yang di rumah perhatikan. Ada kesalahan penulisan titik-titik buku ini. Oke. Kita lanjut nomor 9. Oke, lanjut nomor 9 ya. Yang di rumah bisa lanjut atau nyerah? Oke, lanjut. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan ya, nomor 9. Perhatikan. Oke, nomor 9. Semua kamus sudah tersedia titik-titik perpustakaan sekolah. 9. Semua kamus sudah tersedia titik-titik perpustakaan sekolah. Yang di rumah perhatikan. Semua kamus sudah tersedia titik-titik perpustakaan sekolah. Oke, kita lanjut nomor 10. Oke, bonusnya 100.000 ini. Lanjut ya. Ini semua kamus kelihatan saya. Semua kamus yang bisa. Oke. Benar-benar. Semua kamus sudah. Ulang lagi nomor 9 ya. Semua kamus sudah tersedia titik-titik perpustakaan sekolah. Oke. Siapa nih? Ada nih ya? Sudah ada nih? Sudah ya? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Oke, ini bonusnya 100.000 ya. Oke, kalau kita menjawab angkat tangan ya tunduk di sesi berikutnya. 100.000 nomor 10.
Beliau baru datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Beliau sudah datang, titik-titik, sekolah sudah. Oh, baru datang. Biasanya ini salah mentranslate ya. Oke, nomor 10. Beliau baru datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Nomor 10, perhatikan. Beliau baru datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Beliau baru datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Sudah? Oh, sudah ya? Oke, yang kedua sudah? Oke, ini saya nggak kelihatan nih. Kalau sudah apa Mister membaca buku? Oke, ulang ya nomor 10 ini. Yang satu itu maksudnya yang sekolah sudah membaca buku itu jadi tahu. Oke, ada ya, perhatikan nomor 10. Beliau baru datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Beliau sudah datang, titik-titik, sekolah sudah membaca buku. Sudah? Oke. Oke, thank you ya semua. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kontak Mister ya. Saya belum punya kamera. Oke, kita putar kamera dulu ini. Semua yang di jalan sini, oh itu udah pusing. Oke, sudah ya. Oke, kita putar menghadap ke kamera. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Yakin? Ini itu ikonik sepanjang menjaga raya. Okay, ladies and gentlemen, good evening. Selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati. Bagaimana yang di Zoom sudah mendengar suara Mister? Halo? Halo yang di Zoom? Oke, baik. Bisa bergabung dengan menyalakan kamera terlebih dahulu, silahkan. Kalau yang tidak ada kendala ya. Oke, silahkan. Oke, sudah ada Frisa dan Adeline di sana. Peserta tetap ya di kelas ini kalau nyalakan kamera. Ya, kalau di sini ini diminta baru nyala, tapi sebentar mati. Ini diminta nggak nyala-nyala. Ini dimintai nyala, setelah itu mati. Jika akhir-akhir ini konsisten nyala, jika tetap mati. Ya. Ya. Sekarang bisa turunkan sedikit kameranya. Jangan turun sedikit, banyak tidak apa-apa. Kata teman-temanmu di sini request, Gus Alexis katanya request mau lihat kamu. Ah ini Sharon kata Alexis di sini. Beta? Oke, turunkan sedikit. Oke, bisa bergabung dengan coba nyalakan mic. Kalau Adeline dengar suara Mister dengan jelas di sini. Ya, Mister. Oke, siap. Baik, kita akan absen. Ini beta nih ya, beta. Wah, tadi kamu tidak dikenali oleh teman-temanmu katanya. Katanya itu siapa pertanyaannya? Ini beta. Ini beta nih. Ini namanya Verisa ini. Adeline yang ini beta, ini Sharon. Rachel enggak, coba Rachel nyalakan kamera lah. Rachel, Graciela, Moses, Daniel, Edeta, Gilang, Letis, Kensen,
Ya baik, sambil menunggu yang lain menyalakan kamera, Mister juga menyapa. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan, silahkan Sharon pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami ingin belajar bahasa Indonesia. Tuhan, tolong berkati supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Mr. Robin Hood. Dalam nama itu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Sharon, panggilannya Sharon apa Alta? Oh, kalau kamu panggilnya Alta. Oke. Kalau Sharon nggak apa-apa kan? Kalau Sharon nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Ini Alex di sini maksa Mister harus panggil kamu Alta. Ini kan melanggar hak asasi manusia. Ya, Mister mau panggil Sharon. Karena namanya itu mengingatkan Mister penyanyi terkenal. It's Sharon. It's Sharon. It's Sharon. Dan memang beda. Siapa sih yang bilang sama? Tapi mirip. Beda tapi mirip. Ya, kamu mirip salah satu siswa saya, namanya Alexis 9J. Ya, oke baik. Oh ada 3 chat. Waduh, ini belum apa ada 3 chat. Bilang saya lagi ngecas. Oke. Sejarahnya dulu 2 orang namanya Sharon. Terus akhirnya Birwin dipanggil Alta, satu lagi dipanggil Sharon. Oh begitu. Oh ini Edeta membantu menjelaskan. Ini namanya ini pembahasan sejarah nama. Oke, baik anak-anak sekalian yang terkasih. Pembahasan terakhir semoga tetap semangat ya. Mohon perhatiannya fokus ke sini, kita tetap semangat. Nah, ini saking semangatnya matanya melotot ke Mister dan itu bagus. Itu bagus. Tinggal bertahan, coba melotot bertahan beberapa menit. Mungkin kita akan segera ke Balimet mungkin karena bertahannya terlalu lama. Ya, oke. Rebecca apa ini? Rebecca itu nama satu dari Sharon. Oh ada, oh Sharon ada di dalam namanya ada Rebecca. Bukan. Oh? Ada dua Sharon. Sharon Rebecca itu yang mana? Anak-anak. Mana kamu? Baik, ini pembahasan mengenai Sharon Alden. Sharon Alden. Ada yang mulai dari sejarah, ada yang mau kasih sudut pandang mungkin selain dari sejarah, mungkin dari IPS, mungkin geografi secara letak geografis ada gitu. Kamu kenapa? Oke baik, anak-anak sekalian yang ada di Zoom dan yang ada di sini, kok di mute kata Edeta? Oh iya di mute tadi ada obrolan tertentu. Abi ada pengumuman tertentu ya. Juliana sudah streaming di sana. Ya. Oke baik, Mister panggil dia Juliana bukan Fris karena nama ibu Mister juga Juliana. Oh nama sama dengan tadi. Namanya Wulandari. Di sini baik anak-anak seperti biasa Mister akan menunjukkan kepada kita. Kita akan nge-vlog. Di sini ada teman-teman sekalian. Oke baik, siap. Mau menunjukkan. Ya, oke baik anak-anak, Mister sebentar akan menuju. Oke, baik. Oh, bukan. Malah salah sih. Nah, ini dia. Baik, everyone,
Jangan, Mister. Jadi baik. Ini adalah teman-teman kalian. Ya, ada Adi, ada Rika, ada Dika, ada Cornelis Hari, ada Alexis dan Bulan dari. Ya, oke, baik. Ya. Halo guys. Oke, sip. Ya, kita fokus. Oke. Ya, Master. Ya, baik. Ya. Dan masih bersama saya Guru Bahasa Indonesia Robin. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi kita. Waktu kita, oke, masih cukup. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, namun seperti biasa sebelumnya, Mister perlu mengecek dulu ya. Di sini ada 6 anak, berarti di rumah harusnya ada 15 anak. Sementara di sini Kenatan izin, A-nya izin. Berarti 2. 21 kurang 2, 19. Berarti 6. Berarti 13 harusnya ada di Zoom. Ini baru 10. Ini baru 10, berarti kurang 3. Berarti kurang 3. Ya, oke. Baik, ini masih kurang sekali ya. Semoga dalam perjalanan pembelajaran mereka segera bergabung yang belum bergabung. Baik, seperti biasa kita akan mengawali dengan ini kurang. Ya, jadi baik. Kita akan ngobrol terlebih dahulu. Mister mau tanya dulu. Edeta, kalau Edeta bisa bergabung dengan menyalakan mic Edeta. Halo, Edeta Kalajna. Ada di sana bisa bergabung dengan menyalakan mic. Oh. Gilang izin toilet. Silahkan Gilang. Halo Edeta, dengar suara Mister di sana dan bisa bergabung dengan menyalakan mic? Oh, belum. Oke. Oh begitu ya? Oh, Edeta. Oh. Oh ya, oke, baik. Soalnya Mister belum tahu kok langsung sudah di. Oh ya, baik. Iya, ini. Baik, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu Mister bergeser ke ini saja. Rachel, halo Rachel. Halo Rachel. Halo Mister. Ya Rachel, pertanyaan untuk kamu adalah, kalau kamu pernah ingat kita sementara belajar teks diskusi di PowerPoint ya Mister biasa klik teks diskusi muncul 4 subtopik besar. Kita sudah sampai subtopik ke berapa? Dari 4 itu kita sudah sampai berapa? Rachel? Saya lupa, Mister. Oke. Kayaknya kedua deh, Mister. Kayaknya 2. Ya, jawaban Rachel ada kayaknya 2. Oke, jawaban Rachel 2. Ya, oke, baik. Saya sekarang mau tanya di sini Abi berapa? Ya, ya. Sudah sampai subtopik ke berapa? Kata Richard kayaknya 2. Kalau kata kamu? Oh ya, ini pertanyaan dijawab yang bertanya. Berapa ya? Pertanyaan jawabannya bagus. Bagus untuk tidak saya marah. Kalau ulang berapa? 2. Pakai kayaknya atau enggak? Enggak, pasti 2. Kalau Richard pakai kayaknya. Kalau Dika, menurut Dika berapa? Sebut saja antara 1 sampai 4. 3. Bagus. 3 tanpa jawaban, 2 kata Rachel. Oke, mari kita lihat bersama. Siapa yang masih ingat dan mau menjawab dengan pasti? Yang punya catatan kecil. Karena yang di kelas ini Mister lihat ada. Mereka punya catatan kecil di buku. Saking kecilnya nggak kelihatan. Karena catatan kecil. Mungkin ada di sini. Itu namanya cuma ada di sana.
Wulandari menjawab pasti 2. Yang ada di Zoom bisa membantu menjawab pasti sudah berapa? Poin ke berapa? Adeline mungkin? Verisa? 3. Adeline 2, Mister. Nah, okay. Ya, dan mari kita saksikan bersama dengan penuh ketidakyakinan. Ya. Aduh, ini Tuhan, ini keyakinan. Nah, ini dia. Teks diskusi dan jawabannya kita sudah sampai ke berapa? 2. Kali 3 belum ya, 3 belum. Hari ini kita akan masuk ke ya? Oh, Mister tidak suka menyalahkan orang lain. Tapi jawabannya Mister mau bilang belum benar. Tapi hari ini kita benar. Hari ini kita masuk ke ketiga. Ya, jadi 2. Jadi ingat baik-baik kita 2. Sudah sampai poin B. Poin A itu di dalamnya ada 4. Nah, ini cara kalian pernah belajar yang namanya struktur ikan? Sahabat kalian pernah dengar ini? Aku kan ikan. Kalian pernah dengar? Oh. Mister ingat ikan. Sebentar Mister Mir dulu, ini ada Putri Duyung mengaku ikan. Ya, oke, baik. Kita sudah sampai poin B ya. Poin A itu kita belajar ada 4 di sana. Ada pengertian, ada ciri-ciri, ada informasi dan ada. Oke, sebentar ya. Ya. Ya, baik anak-anak. Mohon maaf tadi ada terjeda sedikit, ada sebuah informasi. Baik. Jadi poin A kita ada 4 hal. Pengertian, ciri-ciri, informasi, dan yang keempat itu judulnya kurang panjang. Harusnya fungsi, tujuan, dan manfaat. Kalau masih ingat, fungsi, tujuan, dan manfaat. Mengapa mereka dalam satu judul? Karena saling keterkaitan satu dengan yang lain. Alexis, nah itu kan. Jangan bengong. Stay focus, oke? Okay? Ya, dan poin B juga sudah. Kemarin kita sudah latihan bersama. Sudah. Poin B ini bahkan 2 pertemuan. Betul ya? Ya. Paragraf yang deduktif, induktif, deduktif, induktif. Ingat kamu ya? Wah, kamu apa? Oh ya, sipui catatan. Masih jago. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke bagian C atau bagian ketiga, yaitu judulnya apa di sana? Dika? C. Ya, C kata-katanya apa di sana? Tidak, bisa kelihatan. Oh enggak, kalau kita ganti. Rilis. Ya, betul. Struktur dan kebahasan teks diskusi bagian C. Ya. Bagian C. Sudah, Mister mau klik sekarang. Catatan kecil ya, bukan catatan besar. Abi punya catatan kecilnya buku bersih terus. Catatan kecilnya enggak kayak gitu. Persis kayak apa? Bersih ya. Alias kosong. Ya, bagian C. Nah, ini dia. Kita akan lihat struktur dan kaidah kebahasan teks diskusi ya. Struktur lebih dahulu kita akan lihat. Di subtopik ingat A terbagi atas 4. B 3. C ada 2. Dan 2 di dalamnya masih terbagi lagi. Nah, jadi ilmu ini bagus karena saling berbagi. Bagi terus, saling bagi sampai lupa. Ya, oke.
Ya, kita lihat struktur teks. Aduh. Pulpennya sampai 4-5 di sini. Jadi bagaimana? Mau lanjut atau kalian masih mau catat ini? Baik, mohon perhatiannya. Jadi, struktur teks diskusi ini sebenarnya bukan hal yang asing ya, anak-anak yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas. Mister mau bertanya, siapa yang masih ingat? Di subtopik mana Mister pernah menjelaskan terkait struktur teks ini? Yang di Zoom silahkan chat, boleh? Mister pernah menjelaskan terkait struktur ini. 4 struktur ini. Tapi di subtopik mana? Dulu kita pernah bahas tentang apa? Dulu pernah, pertemuan awal-awal Mister beritahu. Ada yang masih ingat mungkin yang punya catatan kecil di Zoom? 11 anak yang ada di Zoom? Masih ingat? Pas. Nah ini ada satu chat. Aduh, sebentar. Jangan. Very fast. Itu bahasa Bali. Very fast. Ya, Adeline Genel jawabanmu betul. Tapi masih pakai kayaknya. Ciri-ciri. Jadi jawaban Adeline ini betul. Jadi anak-anak yang ada di Zoom maupun yang di kelas. Mister pernah membahas ini bukan hal baru lagi struktur ini karena Mister pernah bahas di ciri-ciri. Di ciri-ciri itu ada berapa? Saya masih ingat. Ayo, mari kita mulai. Boleh. Nanti setelah belajar. Ciri-ciri ada 3. Yang pertama struktur terdiri atas isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Yang kedua, informasinya terdapat informatif argumentatif. Lalu yang ketiga menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Apa ikan? Ya, oke. Baik. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sekarang mari kita tenang, panggil kembali ingatan. Mungkin tadi karena saking main TikToknya sampai lupa. Coba ingat. Dan yang ada di Zoom, masih ingat? Penjelasan kita akan lihat satu persatu. Tapi coba kita gali ingatan kalian dulu. Mister mau mulai dari yang ada di Zoom. Sama, yang ada di sini juga. Satu pertanyaan. Isu itu apa? Pengertiannya atau penjelasan tentang isu itu seperti apa? Seperti biasa, angkat tangan dulu, baru menjawab. Jadi mana dulu? Ya karena 2 cewek dan 1 cowok, maka kita utamakan ladies first. Apa ulang dari? Hah? Ya kata ulang di situ kayak gosip. Kita usah cari dukungan, saya sudah dukung. Di situ kayak gosip. Jawaban lumayan membalongkan. Ya kata ulang di sini, isu itu apa? Isu itu apa? Gosip. Kalau Alexis, isu itu apa? Apa masalah dari apa masalah dari masalahnya? I know what do you mean, but I'm just confused. Jadi ini masalah. Tidak cari ini dengan masalah. Nice try, but no. Okay, yeah, no, that's left. Isu kan? Yang Salah. Permasalahan atau sebuah yang menjadi pembicaraan pada suatu teks. Oke, baik. Ada satu chat di sini. Coba kita baca. Ada 5.
Coba baca, coba siapa yang bisa punya penglihatan bagus baca yang punya ada yang bicara. Giliran baca juara cepat. Silakan baca. Lu, astaga. Sudah? Loh, siapa yang bisa membaca dengan jelas ini? Nah. Ya, jadi seperti jawaban Adeline. Adeline ini kelihatannya dia punya catatan kecil atau ingatannya kuat. Isu itu penjelasan awal karena dia di bagian awal. Penjelasan awal atau penjelasan awal. Jadi isu itu adalah penjelasan awal terkait topik yang akan dibahas. Nah, analisis tadi sebenarnya sudah merujuk kepada kebenaran. Hanya dia menumpuk di masalah. Kita akan membahas masalah dari masalah. Penjelasan awal terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Atau masalah yang akan dibahas. Aduh, ini baru huruf begitu kita tidak akan selesai hari ini. Oke, itu isu. Terima kasih Adeline. Yang lain mencoba menjawab selain Adeline nanti ya. Untuk Adeline stop dulu, nanti Mister minta kalau dari Zoom, Adeline tahan dulu. Nanti ketika memang semua sudah tidak bisa, baru harapan terakhir. The last one. Ya. Ya, oke, baik. Jadi isu itu di bagian awal. Kalau biasanya di bagian awal dia akan memperkenalkan dulu istilahnya. Oh iya, besok lupa. Biar menjelaskan, anggukanya sampai lehernya sakit. Oh, jadi sebenarnya bentuk dari tidak juga ini ya. Karena kebiasaan. Kan tidak ini, dia enggak. Semua saya ini. Ya, oke. Jadi isu itu penjelasan awal karena posisinya di bagian awal. Biasa memperkenalkan topik yang akan dibahas. Atau menjelaskan masalah apa yang akan dibahas. Sebenarnya penjelasanmu tadi sudah betul. Hanya masalahnya adalah, jadi kita menemukan masalah, tapi dengan masalah. Sehingga masalah itu akhirnya masalah. Dan oke. Mungkin lain kali in English ya. Tapi dalam kelas bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oke. Jadi kan sudah betul, tapi masalah diselesaikan dengan masalah sehingga akhirnya menimbulkan masalah baru dan masalah itu dipermasalahkan di masyarakat dan masyarakat mendapatkan masalah. Tapi bagus tadi maksudnya sudah hampir betul. Ya, oke. Itu isu perkenalan awal atau gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, argumen pro. Siapa yang masih ingat? Jika mungkin argumen pro itu apa? Argumen positif. Oke, bisa. Kita paham, bisa positif, boleh lah. Cornelius Hari, argumen pro itu? Tidak tahu. Oke, argumen pro adalah tidak tahu. Saya lihat, saya nggak sebut kok. Yang ada di Zoom, Mister mau minta coba sekarang yang ada di Zoom. Argumen pro, coba Daniel. Halo Daniel, bisa nyalakan mic. Argumen pro itu apa? Argumen yang bagaimana? Sabar, ke lainnya nanti. Daniel, bisa dengar suara Mister di sana? Argumen pro itu apa? Oke, semuanya dalam keadaan tenang. Ferisa, nyalakan mic. Kalau Ferisa, argumen pro itu apa? Iya, Mister. Argumen pro itu argumen yang bagaimana? Argumen yang mendukung. Argumen yang mendukung, oke, yang mendukung hal yang dibahas. Oke, lalu Graciela Moses, halo. Oke, sabar. Graciela Moses ada di sana, dengar suara Mister, bisa bergabung? Graciela Moses. Oh, tidak ada. Kensen ada di sana, bisa bergabung dengan mic? Silahkan menjawab dengan mic. Oh, tidak ada suara ya kebanyakan ya. Ini chat saja. Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, kalau begitu silahkan Alexis. Argumen kontra.
Argumen kontra. Kontra. Sudah. Oh ya, pro apa? Mau apa pro? Argumen pro itu argumen yang mendukung atau argumen yang setuju atau positif tadi dia sebut. Argumen yang positif. Mendukung atau setuju? Argumen Yang setuju. Yang setuju. Iya. Kontra. Boleh, bisa seperti itu. Kita boleh. Astaga. Ya, pokoknya ini terserah lah gitu. Ya, argumen pro adalah argumen yang mendukung atau yang positif boleh atau yang setuju. Sedangkan argumen kontra berlawanan dari itu, argumen yang menentang atau tidak setuju. Menentang atau tidak setuju. Kamu tadi bilang apa? Ya boleh, bisa. Menentang atau menolak atau tidak setuju. Argumen kontra adalah argumen yang menentang atau menolak atau yang tidak setuju. Ya, tidak setuju atau menentang. Sudah. Lalu yang terakhir simpulan. Siapa yang masih ingat? Simpulan itu apa? Yang ada di Zoom, ini hanya beberapa anak saja. Mister jadi sedih ini, sabar. Mister, sabar yang di Zoom, sabar Mister coba cek. Letis, bisa dengar suara Mister di sana, Letis? Dan bisa menjawab dengan mic. Letis? Halo Letis? Letis tidak bisa menjawab dengan suara agresif. Kalau begitu, Betania. Betania, halo Beta. Bisa bergabung dengan nyalakan Beta. Oh, mic-nya bermasalah. Kalau begitu, Sharon Altania. Halo Alta, Sharon silakan. Ya. Ya, Sharon, pertanyaan untuk kamu adalah kesimpulan itu apa sih? Kalau dalam diskusi, isinya apa? Ringkasan yang mengandung informasi atau isi penting dari sebuah informasi. Itu hasil searching bahasa dari kalimat dari mana kamu searching? Ya. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, sudah nice try kalau bahasa Bali. Terima kasih sudah mencoba. Bagus. Kalau ini apa? Coba ke ini siapa lagi? Ini banyak yang di sini 11 anak, tetapi tidak aktif semua, hanya beberapa saja. Rachel, coba silahkan Rachel. Simpulan itu isinya apa, Rachel? Dalam teks diskusi. Halo, Rachel. Halo, Mister. Ya, Rachel, simpulan itu isinya apa? Simpulan itu sih kalimat yang berisi ide pokok gitu terus disusun jadi satu paragraf. Oke, terima kasih. Itu terkait kesimpulan ya. Menarik kesimpulan. Oke, tidak apa-apa. Bagus. Mau mencoba menjawab lagi, Alexis? Pendapat terakhir. Nah, pendapat terakhir itu isinya apa? Itu yang Mister maksud. Kesimpulan itu memang pendapat terakhir, tapi isinya apa? Ringkasan permasalahan. Apakah itu kalau dalam teks diskusi masih? Tidak, karena Mister bingung antara tidak dan iya, karena semuanya di sini. Oh, begini biar enggak. Apakah ada murnya yang bermasalah di sini? Kancingnya. Istilah kalau kancingnya bermasalah di sini. Nggak bisa ke sini. Oke, kalau begitu Mister ke Adeline, harapan kita salah satu. Silakan Adeline, nyalakan mic dan jawab. Kesimpulan dalam teks diskusi itu isinya apa? Kalau misal menurut saya, simpulan itu ringkasan pendapat dari awal sampai akhir pembahasan, tapi nggak memihak salah satu pendapatnya. Nah, ini sudah mulai. Yang kalimat saya, Mister lumayan tertarik dengan kalimat terakhir. Tidak memihak. Isi dari kesimpulan itu tidak memihak antara pro dan kontra. Nah, isi itu sudah mulai ke sana. Jadi, oke, sekarang Mister beri pancingan begini.
diisi di tengahnya itu kan ada argumen pro dan argumen kontra. Nah, ketika berdiskusi argumen pro dan argumen kontra saling melempar argumen atau melempar pendapat. Pada akhirnya mereka mencari sebuah apa? Nah, bukan. Jadi kesimpulan dalam teks diskusi itu solusi atau kesepakatan. Dengar di pengertian, masih ingat kan? Nah, sekarang dia. Jadi simpulan dalam teks diskusi itu adalah pendapat terakhir ya, yang tidak memihak, tetapi memberikan sebuah kesepakatan atau bisa disebut dengan solusi. Kalau solusi atau yang kalau lem itu solutif, bukan itu ya? Solusi atau pendapat? Solasi atau somasi. Ya. Kesimpulan berisi. Kesimpulan, oke, sederhana begini biar kalian paham. Kesimpulan dalam teks diskusi. Kesimpulan dalam teks diskusi berisi. Kesimpulan dalam teks diskusi berisi sudah. Ya. Kesepakatan, koma, kesepahaman. Jadi satu paham. Mereka sepakat, satu paham. Kesepakatan, kesepahaman, ataupun solusi. Solusi itu bukan. Ataupun somasi, solusi. Somai nggak boleh. Itu dia itu. Jadi Mister mau jelaskan secara umum bahwa secara umum teks apapun itu yang kita pelajari biasanya terbagi atas 3 hal, yaitu apa? Pembuka, isi, dan itu teks apapun selalu itu ada pembuka, isi, dan penutup. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam konteks teks tertentu, ada macam-macam. Nah, tidak bisa digambarkan secara umum karena masing-masing konteks punya pengertiannya masing-masing pun. Ya, jadi misalnya pembuka di dalam teks laporan percobaan itu namanya apa? Ada istilahnya. Terus kalau pembuka juga di dalam teks pidato persuasif itu apa? Ada namanya tersendiri. Nah, kalau dalam teks diskusi pembuka namanya isu. Yang lagunya Julia Michaels. Oh, itu isu. Langsung ngambil dia. Ya, jadi isu adalah pembuka. Jadi bisa ulangi, isu itu berisi penjelasan awal atau gambaran umum terkait topik yang akan dibahas atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi itu berargumen pro dan kontra. Argumen pro adalah argumen yang positif atau argumen yang setuju atau yang mendukung dari topik yang dibahas. Lalu argumen kontra adalah argumen yang menentang atau tidak setuju atau negatif, melawan, menantang topik yang dibahas atau argumen dari pro. Lalu diakhirinya kesimpulan diakhiri dengan sebuah kesepakatan atau sebuah jalan keluar atau solusi. Nah, kita sudah berdebat ini. Kita sudah lihat celah-celahnya seperti ini. Maka dari itu mari kita mengambil sebuah kesepakatan. Sebaiknya seperti ini. Gitu. Oke. Baik, sudah paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, karena sudah jelas maka kita akan masuk ke contoh teksnya. Harusnya 40 biasanya. Ya, 35 itu supaya kalian bisa turun. Oke, baik. Sekarang maka dari itu kita akan cepat. Kita akan melihat contoh teks yang sudah dibagi berdasarkan struktur ya, Alexis, sebelum Alexis nyenyak di sana. Ya, oke. Kita akan membahas sebuah teks yang berjudul Plastic Biodegradable. Plastic Biodegradable. Mister minta kesediaan satu anak di sana, yaitu dengan suara yang lantang, Graciela Rachel. Rachel namanya apa? Rachel Silva. Graciela Rachel dua kelasnya Mister. Ada Graciela Rachel, Graciela Ufori. Rachel Silva.
Rachel Seva, tolong bacakan teks yang ada di hadapanmu sekarang dengan suara lantang. 2 paragraf terlebih dulu. Silakan. Rachel masih ada di sana? Kalau begitu, Mr. bergeser ke Sharon. Halo Sharon, bisa tolong bacakan? Iya, Mister. Silakan bacakan yang ada di layar. Plastik biodegradable. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah plastik adalah menggunakan plastik biodegradable. Plastik biodegradable mempunyai sifat yang ramah lingkungan. Plastik jenis ini menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti dari kantong plastik. Plastik biodegradable mempunyai sifat yang biopolimer. Maksudnya, kandungan bahan plastik jenis ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatannya. Bahan utama plastik biodegradable ini mengandung sifat serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan, seperti pati singkong dan chitosan. Akibatnya, plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Ya, 2 paragraf lagi, silakan. Namun, pembuatan plastik biodegradable masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembuatan plastik jenis ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hanya sebagian masyarakat yang dapat menggunakan jenis plastik ini. Tidak semua dapat menggunakannya karena memiliki harga yang fantastis. Dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan dari penggunaan plastik biasa atau biodegradable tergantung dari kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menggunakannya. Masyarakat harus sadar terhadap pentingnya untuk tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat. Kesadaran masyarakat untuk memakai bahan yang ramah lingkungan juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Sharon Altania. Baik, di sini ada sebuah teks yang berjudul Plastik Biodegradable dan teks ini terdiri atas 4 paragraf. Oke, 4 paragraf bisa ditunjukkan. Nah, berdasarkan segi struktur ada berapa jumlahnya? 4. Maka dari teks ini mari kita bagi. Paragraf pertama menurut kalian adalah apa? Isu. Ingat, Mister sudah bilang kuncinya dari segi letak. Pembuka dan penutup letaknya tidak bisa diganti, ya. Namanya pembuka pasti di sementara penutup pasti di awal. Ya, jadi paragraf pertama isu. Paragraf kedua dan ketiga itu. Di sini ada 2 paragraf. Paragraf kedua itu argumen apa di situ? Oke, argumen paragraf ketiga dan paragraf keempat simpulan. Oke, baik. Berdasarkan pembagiannya sudah betul. Nah, sekarang kita akan masuk. Mister sudah bagi. Dan betul. Berdasarkan yang tadi, paragraf pertama benar isu, paragraf kedua argumen pro, paragraf ketiga argumen kontra, dan paragraf keempat itu adalah simpulan. Nah, sekarang mari kita bahas. Jangan sampai ada pertumbuhan darah. Ya, oke. Kita akan lihat satu persatu. Paragraf pertama benar adalah isu. Nah, sekarang baca, Mister akan bertanya. Adeline terlebih dahulu. Halo Adeline. Ya, Mister. Adeline, baca paragraf pertama. Sudah, kalau sudah sampaikan. Kalau sudah Mister gitu, cepat. Baca dalam hati ya. Ya, Mister, udah. Dalam rumah boleh, dalam kamar juga boleh. Ya, pertanyaan untuk kamu adalah, mengapa paragraf pertama termasuk isu? Karena di paragraf itu menjelaskan tentang topiknya dan kayak nggak ada pendapat gitu loh, Mister. Cuman jelasin operasi itu kayak gini. Berarti topiknya apa di paragraf pertama? Topik yang akan dibahas? Cara untuk menanggulangi sampah plastik, yaitu plastik biodegradable. Oke, ya. Jadi inti di situ, dia termasuk isu karena di situ dia mulai menggambarkan awal tentang apa? Tentang plastik biodegradable. Ya, plastik biodegradable di situ. Plastik biodegradable. Ya, plastik biodegradable. Dan itu betul. Terima kasih Adeline, jawabannya tepat. Jadi paragraf pertama termasuk isu karena dia menjelaskan awal yang akan dibahas yaitu penggunaan plastik biodegradable. Paragraf kedua, argumen pro.
Mister mau minta di sini, coba yang bisa mix selain Rachel, Sharon tadi, Kenson tidak bisa. Graciela Moses sudah ada di sana? Halo Graciela Moses bisa menjawab Mister Ya, dengan bisa. itu dia. Graciela Moses, paragraf kedua, nomor 2 itu bisa dibaca? Bisa, Mister. Oke, kalau begitu baca dalam hati, kalau sudah segera sampaikan ke Mister. Baca dan pahami. Paragraf kedua, poin 2 saja, warna kuning. Kalau sudah sampaikan ke Mister. Sudah, Mister. Sudah. Kalau sudah, pertanyaan Mister adalah, paragraf kedua sudah jelas terbagi, yaitu adalah argumen pro di sana. Mister, pertanyaannya adalah, temukanlah argumen menurut kamu kalimat mana yang mengandung pro di sana. Mengandung mega pro atau BL pro di sana. Kalimat paling terakhir, Mister. Coba bunyikan kalimat itu. Bunyikan, maksudnya baca. Nah, akibatnya plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Oke. Menurut Graciela Moses, kalimat terakhir, akibatnya plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Yang ada di kelas bisa baca dan temukan kalimat lain yang mendukung. Nah, ini dia. Jadi selain kalimat terakhir, kalimat kedua dari terakhir itu coba baca. Bahan utama plastik biodegradable ini mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan. Tetangga lewat dia sapa, halo, ramah. Ya. Jadi ramah lingkungan. Seperti pati singkong dan kitosan. Jadi itu dia. Ramah lingkungan. Oh, matanya. Tangan jangan tidak tangan. Kalau bisa bergerak sebentar. Gerakan tangan, kepala, kiri kanan. Oke, jadi betul, terima kasih. Jadi jawaban kalian sudah saling melengkapi, jawab bahwa betul. Kalimat ketiga dan keempat dalam paragraf kedua menjelaskan tentang argumen pro atau mendukung di sana. Yang kedua, itu bagaimana? Coba kamu bisa menemukan, maksudnya kandungan bahan plastik ini dapat mengurangi emisi karbon. Ya juga boleh, emisi karbon. Boleh, betul, boleh. Ya, paragraf kalimat kedua juga bisa. Jadi mengandung argumen pro. Ingat baik-baik, itu yang namanya pro ya. Nanti dalam pembuatan kalian kan kita di akhir pertemuan atau di akhir materi ini kan selalu berujung dengan project. Entah pembuatan video ataupun teks, masih ingat kan? Ya. Oke. Setelah paragraf kedua, paragraf ketiga. Paragraf ketiga yang warnanya biru atau ungu ini? Biru ya? Hah? Ungu? Oke. Selesai. Ya, paragraf ketiga Mister akan minta kesediaan coba Cornelius Hari. Paragraf ketiga itu termasuk argumen kontra atau menentang. Temukanlah kalimat yang berisi penentangan di sini. Kalimat yang mana? Yang isinya tidak setuju. Ini ada cek. Siapa ini? Silahkan Adeline. Sudah temukan? Yang lain juga baca dan temukan. Kalau misalkan disebutnya tidak lengkap. Cornelius Hari. Ini kesempatannya Cornelius Hari. Kalimat kedua dan terakhir. Coba bacakan. Oke. Lalu yang berikut. Good job. Nah itu dia. Ada lagi? Jadi kalau kita simpulkan di sini bisa jadi 2 sampai 3 hal yang kontra. Yang pertama, tidak setuju, ada kelompok yang tidak setuju penggunaan plastik biodegradable karena harganya mahal. Lalu yang berikut, pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Ada bisa faktor ketiga, penggunanya hanya bisa jadi orang-orang tertentu. Karena apa? Harganya yang F4, Fantastic Four. Gak paham kan? Ya, Fantastic Four. Baik-baik saja. Bulan baik-baik saja. Ya, jadi betul seperti kata Cornelius Hari sudah menemukan. Jadi seperti itu. Ada kelompok yang tidak setuju karena pembuatan plastik ini membutuhkan waktu yang lama.
Sementara praktik ini kalau serentak seluruh Indonesia saja 1 hari saja itu bisa bertonton. Ya, jadi buat pembuatannya yang membutuhkan waktu lama, lalu yang berikut harganya yang fantastis. Nah, sekarang yang terakhir, paragraf terakhir Mr. minta Wika bacakan paragraf terakhir lalu kamu temukan kesepakatannya apa di sana. Intinya baca dalam hati, dalam kelas, dalam kepala. Ya, sudah temukan, kalau sudah temukan kesimpulannya, kesepakatan atau solusi yang diambil di sana, katanya apa di sana? Dalam masyarakat untuk banyak ramah lingkungan untuk penting dalam kehidupan saya. Jadi intinya bagaimana? Coba diulangi. Jadi intinya adalah yang sepuluh itu kesadaran masyarakat untuk memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk penting dalam kehidupan saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Rika. Ada tambah? Intinya apa? Cuma maksudnya dia juga bilang yang lain mereka juga harus sampai banget yang Oke, baik. Ada tambah? Intinya di sana, aku coba baca dan temukan. Ada inti di sana. Cukup satu saja, satu pendapat yang Mister mau minta. Nah, itu. Jadi di sini tidak memihak. Silahkan. Oh, kalau mau pakai di sini kesimpulannya bagus karena kalau mau pakai plastik biodegradable silahkan karena itu ramah lingkungan, ya ramah lingkungan dan pokoknya tidak mengandung polusi dan lain-lain, itu bagus silahkan. Tetapi juga ya betul juga karena harganya relatif mahal dan produksi juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi kesimpulannya dia memberikan satu solusi. Mari sebijak-bijaknya. Mungkin yang kaya atau yang punya banyak uang silahkan pakai plastik biodegradable, yang tidak silahkan pakai. Tidak pakai juga. Tidak silakan, tidak pakai. Oke, betul, boleh seperti itu. Baik. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pokoknya intinya kalau kantong itu lewat depan kita dan mengucapkan permisi, boleh pakai ini. Oke, ramah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai hari ini cukup sampai di sini. Silakan siap-siap dulu. Yang di kelas juga, yang di Zoom. Mari kita akhiri dulu sebelum kita lebih lagi. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mister minta kesediaan Felisa pimpin kita dalam doa mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Sikap doa. Felisa silakan. Wah, Felisa sudah. Adeline sudah ada di sana, Adeline? Ya, Mister. Nah, kalau Adeline pimpin kita dalam doa menutup pertemuan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih buat pembelajaran selama hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati, dan sebenarnya kami akan melanjutkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarkan setiap aktivitas yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Adeline, terima kasih anak-anak semua. Selamat siang, sampai jumpa.